Assalamualaikum teman pemilih, senang sekali saya Dindin Khan dapat berjumpa dengan teman pemilih dalam acara Katumbiri, Kupas Tuntas dalam Bincang Demokrasi. Katumbiri diselenggarakan oleh KPU Kota Bogor dalam rangka melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan yang melibatkan partai politik peserta pemilu tahun 2019. Alhamdulillah, pada hari ini telah hadir Sekretaris DPC Partai Gerindra, Bapak Agus Derajat. Assalamualaikum Bapak Agus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Ya, teman pemilih, sesuai dengan nama acaranya, Katumbiri, Kupas Tuntas dalam Bincang Demokrasi. Maka pada kesempatan ini, kita akan mengupas tuntas terkait dengan Partai Gerindra. Baik Bapak Agus, Partai Gerindra ini merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia yang didirikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Ya. Nah, apa yang melatar belakangi didirikannya Partai Gerindra? Baik, terima kasih Kak Nindin. Jadi perlu kami sampaikan bahwa latar belakang pendiri Partai Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo bersama rekan-rekannya, Pak Fadlizon, kemudian Pak Hashim Jayadikusumo. Jadi yang pertama, keprihatinan beliau terhadap situasi dan kondisi negara ini pada tahun 2008. Kemudian yang kedua, sudah melenceng. Jadi ini keprihatinan juga sudah melenceng dari tujuan pendirian negara Republik Indonesia. Misalnya ada perubahan terkait dengan isi atau batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah latar belakangnya karena rakyat Indonesia pada saat ini, pada saat 2008 itu mulai melenceng dari berdikari namanya. Jadi berdiri di atas kaki sendiri. Jadi tidak mandiri, akhirnya ini secara ekonomi dan secara politik pun sama. Jadi keprihatinan beliau akhirnya salah satu cara untuk merubah itu atau ikut berbuat Pak Prabowo itu yaitu membentuk partai politik, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, didirikan pada tanggal 6 Februari 2008. Oh ya, 6 Februari 2008 Pak. Ya Pak, itu kan tadi partai sudah terbentuk. Nah, kemudian tentunya partai politik memiliki visi dan misi. Apa visi dan misi Partai Gerindra? Jadi, visi dari Partai Gerindra itu adalah menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai nasionalisme dan religiolitas. Jadi nasionalisme dan religi yang tetap memegang teguh kepada NKRI, kemudian berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga kita bisa mandiri baik di segi ekonomi maupun politik. Jadi itu visi dari Partai Gerindra. Itu mungkin. Kemudian tadi untuk penjabaran dari visi dan misi yang sudah Pak Agus sampaikan, apa saja program-program dari Partai Gerindra, terutama program untuk tahun 2020 sampai dengan 2021, agendanya lah gitu Pak. Alhamdulillah di Kota Bogor kita peringkat kedua untuk partai politik peraih kursi di DPRD maupun suara pemilih. Nah, pasca Pesta Demokrasi yaitu 2020 dan nanti mungkin sampai 2024 kita ada namanya program-program internal maupun eksternal, ada dua. Jadi internal lebih kepada penguatan struktur partai. Jadi dari mulai pembenahan, kemudian revitalisasi pengurus baik dari DPC, PAC tingkat kecamatan maupun ranting setelah nanti anak ranting tingkat RW. Sampai ke tingkat RW karena RW itu anak ranting di kita. Dan nanti juga ada namanya badan saksi itu tingkat RT. Jadi untuk menghadapi itu secara internal.
Kemudian eksternal, karena partai politik itu kan salah satunya adalah bagaimana menjadi alat atau sarana dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat. Ya. Jadi secara eksternal kita laksanakan program-program yang terkait dengan pendidikan politik pada masyarakat. Baik kita memanfaatkan jaringan atau kedudukan dari anggota DPR RI yang Dapil Kota Bogor Cianjur ada 2 orang, kemudian DPRD Provinsi ada 1 orang, dan DPRD Kota ada 8 orang. Nah, kita memanfaatkan itu dari mulai aspirasi, kemudian dari reses segala macam, termasuk secara kelembagaan dan memang program partai. Kita ada yang namanya pendidikan politik Paradok Indonesia, kemudian Revolusi Putih, kemudian bagaimana kita mengejawantahkan program-program khusus, program politik dari DPP pusat maupun DPD Jabar. Itu saja gambarannya. Baik, Pak Gus, tadi Pak Gus menyampaikan bahwa sampai ke anak ranting ya. Boleh disampaikan kepada teman pemilih bagaimana sebenarnya susunan pengurus DPC Partai Gerindra Kota Bogor? Di Kota Bogor itu namanya Dewan Pimpinan Cabang DPC. Terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara serta dewan penasehat. Karena aturan bahwa kepengurusan itu harus 30% terisi oleh perempuan. Alhamdulillah dari 27 kepengurusan di kita itu ada 11 yang merupakan kepengurusan dari unsur perempuan. Yang unik adalah bahwa semua, kalau di kita semua anggota DPRD itu wajib jadi pengurus DPC. Pengurus DPC saat ini karakteristik kepengurusan DPC ini, karena di kita ada 6 kecamatan, kita semua terwakili, termasuk juga yang saya sampaikan tadi, unsur perempuan kita juga ada. Itu saja. Baik, Pak Gus, jika teman pemilih nih ingin bersilaturahim ke sekretariat DPC Partai Gerindra Kota Bogor, bisa disampaikan ke teman pemilih alamatnya di mana? Ya, para sahabat, rekan-rekan sekalian, bahwa saat ini DPC Partai Gerindra menempati kantor sekretariat DPC yang baru. Alhamdulillah sejak bulan Juli 2020 kita pindah ke Jalan Adna Wijaya G2 nomor 9 RT 11 RW 1 Kelurahan Tegal Gundil. Dulu namanya Jalan Panduraya, Jalan Ahmad Adna Wijaya. Baik Pak Gus, terkait dengan fungsi partai politiknya. Jadi salah satu fungsi partai politik itu adalah rekrutmen politik. Nah, bagaimana cara Partai Gerindra untuk melakukan rekrutmen anggota partai politik? Pertama saya sudah sampaikan tadi bahwa salah satu tujuan partai politik itu kan pendidikan kepada masyarakat. Iya, betul, pendidikan politik. Pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita ada program yang pertama terkait dengan, kan ada salah satunya adalah rekrutmen keanggotaan. Anggota partai yang ada 2. Yang pertama adalah swing voter, jadi yang mengambang, yang belum kemana-mana, yang belum kemana-mana. Kemudian ada yang memang sudah menjadi kader atau simpatisan partai lain. Nah, yang pertama kita memanfaatkan program-program dari anggota DPR RI Partai Gerindra itu. Kemudian yang kedua DPRD Provinsi, kemudian teman-teman DPRD Kota, baik reses, kemudian aspirasi-aspirasi kita memanfaatkan, termasuk juga kita mengadakan pertemuan, mengundang atau kita menerima undangan dari teman-teman komponen yang lain dan elemen yang lain, baik pemuda, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Itu mungkin yang bisa kita tadi kita membahas soal rekrutmen anggota partai, Pak Agus ya. Nah, berarti tadi dikaitkan juga dengan pendidikan politik secara langsung atau dipisah itu, rekrutmen dan pendidikan politik.
salah satu bentuk rekrutmen, salah satu yang kita laksanakan rekrutmen anggota itu adalah melalui pendidikan politik. Jadi kita mengadakan yang namanya Dipol. Dipol itu kan kewajiban lah. Kita ngadain Dipol. Apa Pak namanya? Pendidikan politik. Oh, pendidikan politik namanya Dipol. Jadi dulu kita pernah mengadakan pendidikan politik Paradoks Indonesia. Nah, kita pernah mengadakan itu. Sekarang kita akan kembali laksanakan lagi. Mulai 2021 kita mengadakan di beberapa wilayah. Iya. Kita beberapa wilayah dengan jaringan PAC dan ranting, termasuk juga anak ranting. Mereka mengadakan, kita ada narasumbernya. Narasumber itu dari DPC, kemudian dari teman-teman anggota DPRD kota. Bila DPRD provinsi dan DPR RI ada waktu, bisa meluangkan untuk kita sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pendidikan politik. Jadi itu salah satu bentuk untuk rekrutmen anggota dan kader. Iya. Kemudian Pak Agus, nih bagaimana nih caranya jika teman pemilih berminat ingin bergabung dengan Partai Gerindra? Yang pertama datang ke DPC. Iya, sekretariat ya. DPC. Kemudian bisa melalui website Partai Gerindra. Website Partai Gerindra, tetapi itu nanti aksesnya ke DPP. Ke DPP. Jadi website yang dikelola oleh DPP. Kalau misalnya khusus Kota Bogor bisa datang ke Partai Gerindra, nanti tanda untuk menjadi kader dan kader Partai Gerindra itu kan KTA, tanda anggota, dan kita menyiapkan itu di DPC. Kita akan buatkan kalau misalnya teman-teman dan para sahabat akan bergabung dengan Partai Gerindra. Itu. Baik Pak Agus, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, bahwa pemilih muda itu adalah pemilih yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, pada pemilihan umum tahun 2019, persentase jumlah pemilih muda di Kota Bogor ini sebesar 30,75%. Suatu angka yang cukup banyak Pak Agus ya. Nah, apa strategi dari Partai Gerindra untuk meraih pemilih muda? Di kami di Partai Gerindra itu ada saya partai. Iya. Saya partai yang khusus menangani atau garapannya adalah pemuda, yaitu Satria. Satu Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya. Kemudian yang kedua Tidar. Nah, Indonesia Raya. Untuk Tidar ini sudah masuk jadi OKP-nya KNPI. Sekarang ini udah masuk, artinya bahwa sudah menjadi domain untuk pergerakan di pemilih muda itu. Nanti Tidar yang akan menggarap lah, dalam tanda kutip menggarap. Nah, kemudian ada Gardu Prabowo. Ini berarti yang ketiga. Ini Kartu Prabowo itu ormas, jadi yang berafiliasi ke Partai Gerindra. Kalau yang itu saya partai, yaitu Satria, Satuan Relawan. Kalau Satria itu lebih kepada kegiatan-kegiatan sosial dan kebencanaan, termasuk juga mengantisipasi. Nah itu, dan untuk teman-teman juga bisa main ke Dewan. Jadi ada salah satu anggota DPRD Kota Bogor dari fraksi Gerindra itu yang masih muda, itu Mohan. Jadi bisa berinteraksi dengan beliau lah. Menyampaikan aspirasi juga. Aspirasi semua. Bila mana lebih, kan ini pilihan, lebih nyaman kemana gitu lah untuk pemuda. Karena salah satu yang kita incar itu memang kaum muda milenial, betul ya. Karena suaranya signifikan, apalagi ke depan itu ada bonus demografi. Jadi banyak pemilih muda yang mungkin menentukan masa depan, terutama di Kota Bogor. Jadi akan kita fokus ke sana. Nah, terkait dengan pemilih milenial kan Pak Agus sekarang
yang namanya pemilih milenial itu gemar, suka dengan yang namanya teknologi, juga media sosial. Nah itu bagaimana dari Partai Gerindra sendiri untuk bisa mengimbangi pemilih muda, untuk bisa masuk ke pemilih muda? Rencanakan untuk 2021 itu kita menggandeng kaum muda atau kaum milenial untuk sama-sama menyusun konsep atau kegiatan yang bisa menarik teman-teman kaum muda, sehingga para pemuda itu tertarik untuk mau berpartai politik saja dulu, mau berpartai politik dan membuka wawasan tentang politik. Selanjutnya ya mungkin nanti pilihannya adalah Partai Gerindra. Jadi itu ke depan akan kita rencanakan berarti Pak Agus ya. Ya baik Pak Agus, tadi teman pemilih sudah disampaikan oleh Bapak Agus bahwa di Partai Gerindra ini ada saya partai yang bernama Satria dan Tidar. Kemudian ada Ormas, yaitu Gardu Prabowo. Nah tadi Pak Agus menyampaikan terkait dengan Satria bahwa itu fokus ke sosial dan bencana. Bencanaan ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ada bencana ya, wabah COVID-19. Nah kegiatan apa yang sudah Partai Gerindra lakukan, Satria lakukan terkait dengan COVID-19? Jadi tidak hanya khusus untuk pandemi sejak bulan Maret. Maret 2020 fokusnya tidak hanya dilaksanakan oleh Satria atau PC Satria, pengurus cabang Satria, tapi ini menjadi programnya DPC Partai Gerindra. Dari mulai pencegahan, penanganan, dan pasca. Jadi pencegahan itu yang pertama kita sudah laksanakan itu misalnya penyemprotan disinfektan di beberapa lokasi yang berdasarkan usulan dari masyarakat, termasuk juga rumah-rumah ibadah, kemudian fasilitas-fasilitas umum, terus pembagian hand sanitizer kita sudah laksanakan itu, dan pembagian masker itu untuk menangani. Kemudian ini juga kita bekerja sama dengan anggota DPR RI dan DPRD Provinsi serta Kota. Kemudian untuk penanganan karena waktu kemarin itu ada PSBB, kemudian banyak yang tidak bekerja, kita ada pembagian sembako. Pembagian sembako baik secara pribadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota maupun secara organisasi. Kemudian kedepannya kita juga akan membuat program, jadi meminta aspirasi kepada DPR RI dan DPRD Provinsi untuk program-program aspirasi dari kementerian. Kebetulan di Kota Bogor ini, Gerindra di Kota Bogor dan Cianjur untuk DPR RI itu kan Komisi 4 yang bermitra kerja dengan salah satunya Kementerian Perikanan Kelautan dan Kementerian Pertanian. Jadi ada banyak program-program kementerian di dua kementerian itu yang bisa diakses atau dimanfaatkan di Kota Bogor. Dari mulai kelompok tani, tani dewasa, kelompok wanita tani, kemudian kelompok taruna tani, kemudian yayasan yang bisa mengakses program-program bantuan-bantuan. Misalnya untuk Kementerian Pertanian ada yang namanya P2L, Program Pangan Lestari, kemudian bantuan bibit, bantuan benih, kemudian dari mulai benih perikanan, nila, mas, kemudian peternakan kayak misalnya bibit anakan sapi, kemudian anakan kambing. Jadi itu program-program yang untuk penanganan. Jadi kita berikhtiar sebetulnya, berikhtiar bagaimana kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi solusi pada saat pandemi corona sekarang. Jadi itu ada pencegahan, kemudian penanganan saat itu dan pasca. Jadi kita jangan sampai kita hanya pencegahan saja. Padahal kan secara
kegiatan ekonomi masyarakat, kemudian kondisi ekonomi masyarakat. Sekarang katanya sudah resesi, banyak yang di PHK. Jadi kita ingin hadir untuk menjadi solusi bagi masyarakat tersebut ya. Jadi bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan kementerian ya, karena kan mereka yang punya program. Betul. Baik, Pak Agus, ini terkait dengan pemilihan umum yang akan datang. Masih lama, namun saya ingin menanyakan terkait strategi apa yang akan dilakukan oleh Partai Gerindra untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilihan yang akan datang. Salah satunya itu adalah kita memanfaatkan jaringan DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kota ini secara jaringan. Kemudian yang kedua, kita membuat program-program yang menyentuh langsung kepada masyarakat, kemudian kita meminta kepada kader dan pengurus partai dari mulai ranting, kemudian anak ranting, kemudian PAC dan DPC untuk menjadi untuk senantiasa berinteraksi langsung di tengah-tengah masyarakat. Jadi salah satunya itu kan Gerindra hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meraih simpati pemilih, terutama pemilih nanti tahun 2000 pemilih akan datang lah. Kita nggak tahu apakah 2023 atau 2024. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tetap melaksanakan program-program yang rutin. Baik program sosial, kemudian kebencanaan, termasuk yang utama adalah pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, kita akan, karena namanya Partai Gerindra, Partai Gerakan Indonesia Raya, tiada hari tanpa bergerak. Jadi setiap hari bergerak terus. Kita bergerak terus, elemen pengurus kita minta untuk bergerak dan senantiasa untuk menjadi tangan, kaki, telinga partai di tengah-tengah masyarakat. Tiap hari ambulan, kita ada ambulan, satu unit ambulan khusus DPC, tapi teman-teman DPRD Kota Bogor juga punya ambulan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis kapanpun masyarakat membutuhkan, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu bagaimana cara masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas ambulans Partai Gerindra? Telepon langsung, nanti bisa, saya nggak tahu apakah nanti bisa dicatat, nanti disampaikan di bawah ini, video inilah. Nah, nanti kita kasih kontak personnya, penanggung jawab ambulan khusus DPC. Tapi untuk ada yang namanya mobil siaga, ada mobil ambulan, mobil siaga untuk DPRD ya, DPRD kota. Termasuk DPRD provinsi dan DPRD juga ada mobil siaga atau mobil ambulan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nanti kita kasih nomornya, silakan nanti menghubungi kapanpun, termasuk akan dipergunakan kemanapun kita bisa berikan gitu. Baik Pak Agus, tadi kita sudah berbincang banyak terkait dengan Partai Gerindra. Kemudian nih yang terakhir nih Pak Agus ya, apa yang ingin Pak Agus sampaikan kepada teman pemilih? Baik, salam Indonesia Raya, rekan-rekan para sahabat warga Kota Bogor. Partai Gerindra hadir sebagai partai politik yang bertujuan untuk bagaimana menjadi salah satu partai yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami berikhtiar untuk menjadi bagian demokrasi di Kota Bogor. Oleh karena itu, dukung kami, doakan kami untuk senantiasa istiqomah dan berjalan di rel yang sesungguhnya, yaitu bermanfaat bagi masyarakat, kemudian bisa menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat.
silakan bergabung. Kami dengan tangan terbuka, pintu terbuka, menerima rekan-rekan, para sahabat, warga Kota Bogor. Terima kasih. Baik Pak Agus, terima kasih atas kehadirannya, atas sharingnya. Semoga Pak Agus dan Partai Gerindra semakin sukses. Amin. Ya, teman pemilih, demikianlah acara Katumbiri untuk kali ini. Semoga dengan adanya acara ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada teman pemilih dan tentunya tergerak untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan pemilihan umum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Dindin Khan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.